Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mendapatkan tugas membuat video sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Peradaban pada masa Rasulullah SAW, perkembangan Islam pada zaman Nabi Muhammad dan para sahabat merupakan agama Islam pada zaman keemasan. Hal itu bisa dilihat bagaimana kemurnian Islam itu sendiri dengan adanya Rasulullah SAW. Selanjutnya, pada zaman para sahabat, terkhusus pada zaman Khalifah 4 atau yang lebih sering disebut dengan Khulafaur Rasyidin, Islam berkembang sangat pesat di mana hampir 2/3 bumi yang kita huni ini hampir dipegang atau dikendalikan oleh Islam. Hal itu pun tentunya tidak lepas dari para pejuang yang sangat gigih dalam mempertahankan dan juga dalam menerapkan Islam sebagai agama tauhid yang diridhoi. Perkembangan Islam pada zaman inilah merupakan titik tolak perubahan peradaban ke arah yang lebih maju. Pada zaman Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin merupakan Islam yang luar biasa pengaruhnya. Ketika beliau menerima wahyu dari Allah untuk pertama kalinya dengan perantaraan malaikat Jibril. Kemudian wahyu kedua yang menjadi awal aktivitas dakwah beliau sebagai nabi dan rasul. Pada saat itu, tiba-tiba keadaan sosial dan politik masyarakat Arab mulai berubah. Masa dakwah Rasulullah itu dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama yaitu periode fase Mekah, kira-kira berjalan selama 13 tahun, dan periode fase Madinah yaitu berjalan selama 10 tahun penuh. Yang pertama yaitu periode fase Mekah itu dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu berjalan selama 3 tahun. Mekah merupakan sentral agama bangsa Arab. Pada awal mulanya Rasulullah menampakkan Islam kepada orang yang paling dekat dengan beliau, anggota keluarga dan sahabat-sahabat karib beliau. Beliau menyeru kepada siapapun yang dirasa memiliki informasi yang sudah beliau kenal secara baik, dan mereka pun mengenal beliau secara baik. Tahapan kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Penduduk Mekah dimulai sejak tahun ke-4 dari nubuah hingga akhir tahun ke-10. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah yaitu dengan mengundang kerabat dekat beliau, mengundang Bani Hashim bin Al-Manaf. Beliau menyeru kepada kaumnya kepada Allah dan berserah diri kepada Rabb-nya. Namun, sekian yang datang semua kelompok Rasulullah, hanya Abu Thaliblah yang mendukung dan melanjutkan perjuangan Rasul. Maka suatu hari beliau berdiri di atas bukit Sofa lalu berseru, "Wahai semua orang!" Maka semua orang berkumpul mengurus seruan beliau. Lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman kepada hari akhir. Tahapan ketiga yaitu dakwah di luar Mekah. Penyebarannya dimulai dari tahun ke-10 dari nubuah hingga hijrah ke Madinah. Karena keadaan semakin kedekatan tekanan di sana-sini terhadap pengikutnya, Rasulullah memerintahkan agar kaumnya hijrah dan mendakwahkan Islam ke Habasyah. Periode kedua yaitu periode fase Madinah. Setelah Islam berhasil dan diterima penduduk Madinah melalui peristiwa Baiat Aqabah pertama dan kedua, Islam mulai memancangkan tonggak negara di tengah padang pasir yang bergelombang kekufuran dan kebodohan. Ini merupakan hasil paling besar yang diperoleh Islam semenjak dakwah dimulai. Rasulullah memerintahkan seluruh pengikutnya hijrah ke Madinah. Tak tersisa seorang mukmin pun berada di Mekah kecuali Rasulullah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa orang yang memang diperintahkan untuk menetap di Mekah sampai ada perintah dari Allah. Pada suatu hari ketika Jibril turun kepada beliau membawa wahyu dari Allah, seraya mengabarkan persekongkolan Quraisy
yang ingin membunuh Rasulullah dan bahwa Allah telah menunjukkan beliau untuk pergi serta menentukan waktu hijrah. Setelah itu, beliau dan rombongan memasuki Madinah. Beliau disambut oleh penduduk Madinah dengan gembira dari kalangan Ansor. Saking gembiranya, beliau berharap agar Rasulullah singgah di rumah-rumah mereka. Selanjutnya yaitu peradaban pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, syura juga terus dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidin, baik dalam memecahkan masalah sehari-hari maupun secara khusus berhubungan dengan masalah politik dan kepemerintahan. Untuk yang terakhir ini dapat kita lihat pada pemilihan mereka sebagai khalifah sepeninggal Rasulullah, yaitu peradaban pada masa Abu Bakar As-Siddiq, peradaban pada masa Umar bin Khattab, peradaban pada masa Utsman bin Affan, dan peradaban pada masa Ali bin Abi Thalib. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.